Selamat datang di Taman Bacaan, channel santai buat kamu yang suka dengar alur cerita manhwa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, biar kamu selalu update setiap kali ada video baru dari kami. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar mandi, Duan menikmati kemewahan yang tak dimiliki oleh siapapun di luar sana. Air mengalir lancar, listrik tersedia, makanan cukup, dan yang terpenting, ia bisa mandi tanpa rasa takut pada terik matahari atau ancaman dari manusia lain. Semua itu memberikan rasa aman yang nyaris mustahil ditemukan di luar sana. Dalam hati, Duan menyadari bahwa kamar milik Su Chen bisa dianggap sebagai surga bagi siapapun yang masih bertahan hidup di dunia luar. Namun, di balik rasa nyaman itu, Duan juga yakin bahwa Su Chen bukanlah sosok yang benar-benar suci. Sebelumnya, ia sempat berlutut di hadapan Su Chen, dan saat itu, Su Chen berkata bahwa ia akan memberikan sesuatu yang berbeda untuk dimakan. Duan sudah mempertimbangkan segala risiko sejak awal memutuskan untuk datang ke kamar ini. Sementara itu, dari tempat lain di kamar, Su Chen memperhatikan Duan lewat kamera di ponselnya. Bukan untuk mengintip, melainkan demi memastikan bahwa Duan tidak melakukan hal mencurigakan. Tak lama kemudian, Duan keluar dari kamar mandi. Ia sudah berpakaian, namun pakaian suster yang dikenakannya tampak terlalu ketat untuk tubuhnya. Dengan sedikit malu, Duan bertanya apakah ukurannya memang seperti itu. Su Chen tersenyum dan menjawab bahwa pakaian itu sangat cocok untuknya. Meski masih tampak ragu, Duan tidak membantah. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu. Orang-orang di luar memanggil nama Su Chen, memohon agar ia keluar dan menyelamatkan mereka. Di antara suara itu, terdengar ancaman dari Gao yang berkata akan mendobrak pintu jika tidak segera dibuka. Su Chen terlihat kesal. Gangguan seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Namun sebelum ia sempat bertindak, Duan buru-buru memperingatkan agar jangan membuka pintunya. Ia berkata bahwa orang-orang di luar sana sudah memakan Lina. Pernyataan itu mengejutkan Su Chen. Ia mencoba memahami maksud ucapan Duan. Apakah benar mereka telah memakan seseorang? Tak lama, Su Chen membuka pintu. Ia tidak ingin pintunya rusak jika terus didobrak. Begitu terbuka, ia langsung berhadapan dengan Gao, Dao, dan satu pria lain yang tampak sudah berubah wujud. Gao tersenyum puas, rencananya untuk memancing Su Chen keluar telah berhasil. Namun tanpa sepengetahuan Su Chen, satu pria lain bersembunyi di balik pintu sambil menggenggam pisau. Ia menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dengan cepat, pria itu menerjang dan mengarahkan pisaunya ke tubuh Su Chen. Tapi Su Chen bereaksi lebih cepat. Ia menangkap tangan pria itu, yang sudah termutasi, dan langsung mematahkannya tanpa ragu. Kekuatan Su Chen membuat Gao dan yang lainnya terkejut. Mereka tak menyangka, Su Chen kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Qian terlihat berlari menjauh dari Gao dan Dao, sambil memohon agar dilepaskan. Ia mendekati Su Chen dan tampak putus asa, berharap bisa diselamatkan. Namun begitu mendekat, Su Chen justru mencekiknya. Dari jarak dekat, terlihat jelas, Qian pun telah berubah. Ia bukan lagi manusia. Su Chen menjelaskan bahwa setelah Qian memakan daging manusia, tubuhnya mulai bermutasi. Taring kini tumbuh di mulutnya. Ia bukan Qian yang dulu lagi. Namun bagi Gao, semua itu bukanlah masalah besar. Gao merasa bahwa memakan daging manusia demi bertahan hidup adalah sesuatu yang masih bisa dimaklumi di akhir zaman seperti ini. Bahkan dalam kondisi tercekik, Qian justru menunjukkan gairah yang mengerikan. Dengan penuh semangat, ia berkata bahwa daging Lina sangat lezat. Setelah memakannya, Qian merasakan kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Sambil mencoba meraih tubuh Su Chen, Qian mengungkapkan hasratnya yang tak sabar untuk mencicipi daging Su Chen juga. Namun dengan cepat dan tanpa ragu, Su Chen menendangnya dengan kekuatan penuh. Tubuh Qian terpental jauh, melewati Gao dan Dao, mengakhiri kegilaan yang baru saja dimulai. Qian terlempar begitu keras hingga tubuhnya menabrak dan menembus jendela hotel. Kini, ia tergantung di sisi luar gedung, berusaha bertahan hidup dengan mencengkeram tepian jendela sekuat tenaga. Ekspresi wajahnya tampak mengerikan, dipenuhi tekad untuk tidak melepaskan Su Chen begitu saja. Namun tak lama, Qian menoleh ke belakang, dan mulai menyadari sesuatu. Di bawah teriknya cahaya matahari, kulit tubuhnya mulai terbakar. Ia pun berteriak panik, meminta tolong, tak sanggup lagi menyembunyikan ketakutannya. Melihat hal itu, Gao dan kelompoknya semakin geram.
Gao langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Su Chen tanpa ragu. Ia memperingatkan mereka agar tidak memberi Su Chen kesempatan mengeluarkan pistol. Namun Su Chen hanya menanggapinya dengan sikap santai, seolah semua ancaman itu tidak berarti apa-apa. Salah satu pria dari kelompok Gao melompat ke arah Su Chen dengan amarah yang membara, merasa diremehkan. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Su Chen mengangkat pistol dan menembak tanpa ragu, membuktikan bahwa ia tak segan menghabiskan peluru. Situasi berubah menjadi semakin kacau. Gao dan anak buahnya berpencar, berusaha mengacaukan fokus Su Chen. Dao, yang terlalu percaya diri, mulai mengejek. Ia mengatakan bahwa kekuatan, kecepatan, dan refleks mereka telah berkembang jauh. Menurutnya, jika Su Chen lengah sedikit saja, ia tak akan sempat menembak atau bahkan memukul mereka. Dengan semangat tinggi, Dao melompat dari atas, mengincar tubuh Su Chen. Ia yakin serangannya tak mungkin meleset. Tapi kenyataannya berbeda. Su Chen bergerak lebih cepat dari yang Dao perkirakan. Dalam satu gerakan cepat, ia menjambak kepala Dao dan bertanya dengan dingin, "Kau sudah selesai bicara?" Tanpa basa-basi, ia menghantamkan kepala Dao ke lantai dengan keras. Tubuh Dao pun langsung terhempas tak berdaya. Di sisi lain, seorang pria botak mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Pedangnya nyaris menyentuh leher Su Chen. Namun, dengan refleks luar biasa, serangan itu berhasil dihentikan. Su Chen kemudian merampas pedang tersebut, dan dalam satu tebasan mematikan, ia menebas pria botak itu sekaligus satu anak buah Gao yang berdiri di dekatnya. Belum sempat suasana tenang, dari arah belakang, Gao yang sudah kehilangan kendali melompat sambil mengepalkan tinjunya ke arah Su Chen. Tapi Su Chen segera mencengkeram lehernya dengan kekuatan penuh dan membanting tubuh Gao ke tembok. Cengkeramannya semakin erat, Su Chen mencekik Gao tanpa ampun, hingga perlahan, napasnya mulai hilang. Tiba-tiba, sesosok makhluk muncul dan perlahan mendekati Su Chen. Refleks, Su Chen segera mengalihkan pandangannya, menatap tajam ke arah sosok tersebut. Di hadapannya, berdiri Qian, yang kini telah berubah total menjadi monster mutasi yang menyeramkan. Qian, yang telah kehilangan wujud manusianya, melompat masuk dari jendela dan langsung menghampiri Su Chen dengan niat membunuh. Su Chen menatapnya dalam-dalam, memastikan bahwa makhluk mengerikan itu benar-benar Qian yang ia kenal. Ia menyadari bahwa mutasi dalam tubuh Qian berkembang sangat cepat. Dari aura, postur, hingga sorotan matanya, Su Chen bisa merasakan bahwa kekuatan Qian kini telah melampaui batas manusia, menjadi sesuatu yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh Gao akhirnya terkulai lemas. Ia mati kehabisan napas di tangan Su Chen. Tanpa ragu, Su Chen kembali menatap Qian. Sorot matanya dipenuhi tekad. Ia bersiap menghadapi pertarungan baru, melawan sosok Qian yang kini telah sepenuhnya menjadi monster buas. Tubuh Qian terus berubah di hadapan Su Chen. Raungan ganas keluar dari mulutnya, menjadi pertanda dimulainya pertarungan yang lebih brutal. Dari balik pintu, Duan memperhatikan semuanya dengan tatapan kagum. Di matanya, Su Chen telah berhasil mengalahkan seluruh kelompok Gao seorang diri dengan kekuatan yang luar biasa. Namun di balik rasa kagum itu, Duan juga bisa merasakan aura mengerikan dari sosok Qian. Ia mulai diliputi kecemasan. Dalam hati, Duan menyadari, jika ingin tetap berada di sisi Su Chen, ia harus menemukan cara untuk membantu. Ia tak ingin menjadi beban. Tiba-tiba, perhatian Duan tertuju pada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, ia memanggil Su Chen sambil menggenggam erat sebuah tali pecut. Sikapnya menandakan bahwa ia ingin turut serta bertarung melawan monster itu. Su Chen merespons tenang. Ia berkata bahwa tidak takut dan pandai bersembunyi memang hal yang bagus. Tapi, kehadiran Duan justru bisa mengganggu fokusnya dalam bertarung. Ucapan itu membuat pipi Duan memerah. Perasaannya jadi campur aduk, bingung menghadapi reaksi Su Chen. Sementara itu, mutasi dalam tubuh Qian semakin menggila. Dari punggungnya menjulur beberapa taring tajam. Lidahnya memanjang hingga menyentuh lantai. Matanya menyala merah dan mulutnya kini penuh dengan taring-taring mengerikan. Ia terus menggeram, mengintimidasi dengan wujud barunya. Tanpa peringatan, Qian melesat cepat ke arah Su Chen. Gerakannya begitu liar dan agresif, membuat Su Chen langsung bersiaga, memusatkan perhatian pada setiap gerakan musuhnya. Dalam sekejap, Qian mencakar tubuh Su Chen dengan tangan mutasinya. Serangan itu mengejutkan Duan.
Ia berdiri terpaku, pikirannya kacau membayangkan apa yang akan terjadi pada Su Chen. Namun, tak ada luka sedikit pun di tubuh Su Chen. Justru sebaliknya, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Su Chen telah memasuki mode kekuatan penuhnya. Qian, yang sempat terpaku, langsung bersiap menyerang lagi. Dari belakang, ia melompat dengan mulut menganga lebar. Ekornya melilit kuat pada kaki Su Chen, dan taring-taringnya diarahkan langsung ke tubuh lawan. Ia menggigit keras, tanpa ragu, namun tubuh Su Chen tetap tidak bergeming. Seolah-olah, semua serangan brutal itu tak memberi pengaruh sedikit pun padanya. Su Chen meraih kedua tangan Qian, tangan yang kini tampak menyala seperti bara api hidup. Dalam satu gerakan gesit, Su Chen melompat tinggi, memelintir kedua lengan Qian di udara, lalu mendarat dengan kokoh, menekan punggung Qian menggunakan kakinya. Dengan kekuatan penuh, ia menarik kedua tangan Qian ke belakang, dan dalam sekejap, lengan Qian terlepas dari tubuhnya. Tubuh monster itu terhempas keras ke lantai. Jeritan kesakitan yang mengerikan keluar dari mulutnya. Su Chen berdiri tegak di belakang, menatap tubuh Qian yang kini tergeletak tak berdaya. Dalam hatinya, Su Chen mengakui, awalnya ia berniat menyiksa Qian perlahan. Membuatnya merasakan penderitaan layaknya kiamat kecil sebelum akhirnya mati. Tapi sekarang, ia mulai merasa bahwa semuanya perlu diakhiri lebih cepat. Namun, tepat saat ia hendak menghabisi Qian, sesuatu yang aneh membuatnya terhenti. Di depan matanya, Qian melilitkan ekornya ke tubuh salah satu mayat anak buah Gao. Lalu, dengan mulut yang menganga lebar dan lidah panjang menjulur keluar, Qian menarik mayat itu mendekat, dan tanpa ragu, memasukkannya perlahan ke dalam rahangnya. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh itu lenyap ditelan Qian. Tak ada yang tersisa. Yang mengejutkan, kedua tangan Qian yang tadi terputus, mulai beregenerasi. Perlahan tapi pasti, daging dan tulangnya tumbuh kembali. Hingga akhirnya, kedua lengan itu pulih sepenuhnya, seolah tak pernah terlepas sebelumnya. Qian menggeram keras, suaranya menggema penuh amarah dan kekuatan baru. Setelah melahap tubuh manusia, kekuatannya meningkat drastis, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Su Chen terpaku sejenak. Ia menyadari bahwa Qian kini memiliki kemampuan generasi. Sebuah fakta baru, yang mengejutkan, sekaligus membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Duan yang menyaksikan dari kejauhan, diliputi keterkejutan dan rasa tak percaya. Tapi respons Su Chen justru sebaliknya. Baginya, kemampuan generasi Qian, bukan ancaman. Itu adalah peluang. Duan masih belum paham. Ia tidak mengerti mengapa Su Chen memandang kemampuan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Namun bagi Su Chen, hal itu sangat jelas, jika Qian bisa terus pulih, maka tubuhnya bisa dihancurkan berkali-kali tanpa takut kehabisan lawan. Tatapan Su Chen berubah tajam, penuh gairah yang brutal. Di matanya, ini bukan lagi soal bertarung. Ini tentang permainan penyiksaan, dan Qian adalah boneka barunya. Qian berdiri dengan sikap menantang, seolah menunggu serangan berikutnya. Tanpa ragu, Su Chen kembali meraih tangan Qian. Tatapan tajam di matanya menandakan satu hal. Ia ingin menguji seberapa jauh batas generasi monster itu. Su Chen memulainya dari tangan kiri. Dengan kekuatan penuh, ia merobeknya begitu saja. Qian mengerang, menahan sakit yang luar biasa. Tangan kanan segera menyusul, dihancurkan tanpa ampun. Tak berhenti di sana, Su Chen menahan tubuh Qian dengan kaki, lalu mulai merobek ekor serta kedua kaki monster itu. Brutal, sistematis, tanpa belas kasihan. Namun generasi Qian terus bekerja. Tubuhnya kembali membentuk lengan, kaki, dan ekor yang baru. Su Chen hanya menatapnya, tersenyum tipis, seolah baru menyelesaikan ronde pertama dari serangkaian penyiksaan yang telah ia rancang. Qian menggeliat, kesakitan. Tapi itu belum selesai. Su Chen menatap langsung ke arahnya dan berkata, ronde kedua akan segera dimulai. Lalu, tepat di depan Duan yang masih tertegun, Su Chen kembali mengoyak tubuh Qian. Tangan, kaki, ekor, semuanya dirobek lagi, seolah tak ingin memberi waktu sedikit pun bagi lawannya untuk bernapas. Saat Qian terkulai lemas dan tidak lagi melakukan perlawanan, Su Chen menyatakan bahwa ronde ketiga kini dimulai. Dengan kejam, Su Chen terus menyiksa tubuh Qian yang terus beregenerasi tanpa henti. Namun ketika ronde ke-21 berlangsung, Su Chen mendapati bahwa semua proses generasi tiba-tiba berhenti.
Rasa penasaran mulai menyelimuti Su Chen. Bahkan muncul keinginan untuk mencongkel mata Qian. Namun, keinginan itu ditepis karena menurut Su Chen, ia bukanlah iblis. Dalam kondisi sekarat, Qian dengan suara terbata-bata bertanya alasan Su Chen melakukan semua itu. Pertanyaan itu menggugah ingatan lama dalam benak Su Chen. Kenangan dari kehidupan sebelumnya perlahan kembali muncul di pikirannya. Dengan penuh kepastian, Su Chen menyatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi membalaskan dendam yang telah lama ia pendam. Su Chen lalu menginjakkan kakinya di kepala Qian, menghentakkan dengan kekuatan luar biasa hingga energi yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Di belakangnya, Duan memperhatikan dengan rasa cemas dan kekhawatiran yang semakin besar. Duan kemudian bertanya-tanya dalam hati, apakah Su Chen baik-baik saja? Su Chen menoleh ke belakang dan menatap Duan, menanyakan apakah kini Duan telah siap. Duan tampak bingung, tak memahami maksud dari pertanyaan itu. Saat Duan masih mencari jawaban, Su Chen memeluk Qian dari belakang menyampaikan bahwa pertarungan yang telah terjadi sangat luar biasa. Menurut Su Chen, setelah pertarungan sehebat itu, Duan seharusnya memberikan sebuah hadiah. Duan hanya mampu terpaku dan bertanya-tanya apakah hadiah itu harus diberikan saat ini juga di tempat seperti ini. Sementara itu, di titik penyelamatan, seseorang mencatat bahwa suhu di luar masih terlihat normal. Orang itu mulai bertanya-tanya, mungkinkah akhir dunia benar-benar sudah dekat? Namun, Feng tiba-tiba memotong dan memanggil kaptennya, menunjukkan sesuatu yang mencurigakan dari arah lain. Ia melihat sekelompok orang bergerak menuju titik evakuasi. Kapten segera mengarahkan pandangannya mengikuti arah Feng, mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Ternyata, yang mendekat bukanlah para penyintas, melainkan barisan zombie yang perlahan bergerak menuju mereka. Kapten terkejut, karena yang mereka lihat benar-benar zombie. Tanpa peringatan, para zombie itu langsung berlari cepat ke arah mereka. Kapten pun segera memerintahkan Feng untuk mengevakuasi warga sipil secepat mungkin, sementara dirinya akan menghadang para zombie. Feng bergegas masuk ke stasiun, berharap kaptennya bisa bertahan. Di sisi lain, Kapten terus menembaki zombie yang mendekat, sambil menyuruh Feng segera pergi. Sementara itu, Su Chen menyatakan bahwa ia ingin menunjukkan kekuatan penuh mode super miliknya pada Duan. Duan sempat bingung, karena menurutnya mereka sudah pernah mencobanya berkali-kali. Tapi Su Chen hanya tersenyum dan berkata bahwa gelombang panas telah berakhir dan masih ada urusan penting yang harus ia selesaikan di luar sana. Sebelum pergi, Su Chen ingin meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi Duan. Duan bertanya, apakah dia tidak bisa ikut? Namun Su Chen menegaskan bahwa siapapun yang ingin berada di sisinya harus memenuhi dua syarat, mereka harus berguna, dan sepenuhnya patuh pada perintahnya. Duan pun memutuskan untuk menuruti apapun yang diminta Su Chen. Beberapa saat kemudian, Su Chen menyatakan bahwa Duan tampaknya telah sepenuhnya tunduk padanya. Ia lalu membuka ruang dimensi dan mengeluarkan sebuah mobil. Su Chen merasa harus segera pergi sebelum air laut naik dan membanjiri wilayah tersebut. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, Su Chen tahu bahwa banyak zombie tertarik ke titik penyelamatan karena obsesi mereka. Hal itu memicu gelombang pasang yang menghancurkan lokasi tersebut, menewaskan banyak warga dan tentara, serta menyebarkan persenjataan yang kelak memicu munculnya berbagai faksi. Ketika Su Chen hendak pergi, sekelompok pria menghadangnya dan memaksa menyerahkan mobil. Menurutnya, mereka gila. Bahkan, mereka mencoba merampoknya saat itu juga. Tanpa banyak bicara, Su Chen langsung menginjak pedal gas dan menabrak mereka. Mobil itu terus melaju, tanpa menoleh ke belakang. Di sepanjang jalan, Su Chen mengingat bagaimana dinding-dinding stasiun bawah tanah runtuh akibat kombinasi panas matahari ekstrim dan tekanan dari serangan zombie. Ia memperkirakan jumlah korban tewas saat itu mencapai ribuan. Sambil menata peruntuhan stasiun, Su Chen menyimpulkan bahwa para zombie tertarik pada suara mobil. Sayangnya, tidak semua dari mereka memiliki kristal di kepala, dan membuka tengkorak satu persatu akan memakan waktu lama. Ia pun kembali menyalakan mobil dan memutuskan untuk memeriksa kondisi kampusnya dulu. Itulah kali pertamanya kembali ke Universitas Teknik sejak lulus. Setelah tiba, Su Chen menyimpan mobilnya ke dalam ruang dimensi dan masuk ke bangunan kampus. Di dalam ruangan, ia melihat beberapa zombie dirantai pada bagian lehernya. Tiba-tiba, sekelompok pria memperingatkannya untuk berhenti. Menurut mereka, tempat itu adalah wilayah kekuasaan mereka, dan Su Chen harus menyerahkan ranselnya.
Dengan tenang, Su Chen membuka ranselnya dan berkata bahwa ia hanya membawa beberapa paha ayam rebus. Tawarannya membuat para pria yang kelaparan langsung tertarik. Melihat reaksi mereka, Su Chen tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia melemparkan potongan paha ayam ke arah mereka. Daging itu jatuh di antara zombie-zombie yang dirantai, membuat ketiganya berebut. Namun, kegembiraan mereka berubah jadi bingung saat Su Chen menarik kembali daging itu dengan tali. Tanpa menunjukkan rasa bersalah, Su Chen berkata bahwa mereka tidak layak mendapatkannya. Ucapannya membuat ketiga pria itu marah. Mereka merasa dipermainkan. Namun, Su Chen tetap tenang. Dengan ekspresi datar, ia mengangkat pistol dan mengarahkannya ke mereka. Setelah itu, Su Chen menaiki tangga, sambil berpikir dalam hati bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak ingat pernah bertemu orang-orang sebodoh itu. Ia mulai bertanya-tanya apakah justru ingatannya, yang selama ini menolong banyak orang bertahan hidup, telah ikut memperparah kondisi dunia. Langkahnya membawanya ke ruang laboratorium jurusan reptil dan ular. Sudah lama tidak ada yang masuk ke sana. Begitu membuka pintu, bau busuk menyergap hidungnya. Di dalam, terlihat bangkai ular membusuk berserakan. Namun di tengah kehancuran itu, Su Chen akhirnya menemukan apa yang ia cari. Seekor ular muncul di hadapannya. Ular itu, di masa depan, akan dikenal sebagai pemimpin pasukan tentara ular air berbisa, Raja Ular Emas. Su Chen mulai memahami bahwa makhluk itu bertahan hidup dengan memangsa ular-ular lain yang lebih lemah. Dalam ingatannya, ular itu adalah salah satu makhluk pertama yang mengalami mutasi atavistik. Ia bahkan pernah memakan beberapa manusia, dan Su Chen nyaris menjadi salah satu korbannya. Su Chen tahu bahwa dalam waktu 1 minggu, ketika banjir besar melanda, ular itu akan mulai mengalami mutasi. Namun, dia belum bisa memastikan berapa banyak makhluk yang akan ia bawa kembali bersamanya. Jika ia gagal menaklukkan makhluk itu, bencana besar bisa terjadi. Saat mengamati pergerakan si ular, Su Chen menyadari bahwa makhluk itu telah berevolusi dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang meningkat. Hal ini membuatnya harus lebih berhati-hati. Tak lama, suara mencurigakan terdengar dari arah lain. Su Chen langsung merasa ada orang lain di tempat itu. Dari luar laboratorium, 3 pria tampak menunggu, meneriakkan bahwa mereka tahu Su Chen sedang bersembunyi di dalam. Dengan tenang, Su Chen menjawab bahwa ini adalah waktu yang penting, dan ia tak ingin diganggu. Namun, tiba-tiba sesuatu melintas cepat di depannya. Seorang wanita berseragam, Kapten Bei, berlari menuju ketiga pria tersebut. Ketiganya mengenalinya sebagai wanita yang sering terlihat di sekitar tempat itu. Dengan gerakan cepat, Kapten Bei melompat dan menghantam pria pertama dengan tendangan keras, memelintir lehernya. Ia kemudian menjepit pria kedua menggunakan kakinya, lalu menyerang pria ketiga dari belakang dan memelintir kepalanya tanpa ragu. Ketiga pria itu tumbang dalam sekejap. Saat itu juga, Su Chen mengangkat pistol dan menodongkan senjatanya ke arah belakang Kapten Bei. Ia berkomentar tentang kelincahan gerakan sang kapten. Refleks cepat membuat Kapten Bei menangkis tangan Su Chen lalu melakukan salto dan menghadapinya. Saat melompat ke arah Su Chen, Kapten Bei merasa heran. Ia tidak bisa memelintir leher pria itu seperti biasanya. Ketegangan mendadak berubah menjadi keheningan yang agak canggung. Su Chen kembali mengarahkan pistolnya dan meminta Kapten Bei menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Beberapa saat kemudian, Kapten Bei tampak duduk terikat di kursi. Ia memperkenalkan diri sebagai Bai Chang, kapten dari tim operasi khusus Harimau Biru. Dengan percaya diri, ia menyarankan agar Su Chen segera melepaskannya. Su Chen lalu bertanya apakah Kapten Bei mengenal seseorang bernama Feng dari pasukan khusus. Ekspresi terkejut muncul di wajah Kapten Bei saat mengetahui bahwa Su Chen mengenal Feng. Su Chen pun menjelaskan bahwa dirinya pernah menyelamatkan nyawa Feng di masa lalu. Beberapa saat kemudian, Su Chen terlihat sedang memasak daging menggunakan kompor portabel. Sambil memasak, ia bercerita bahwa sekelompok buronan telah mengambil alih sebuah sekolah, menyandera siswa, dan mencuri senjata milik tentara. Kapten Bei membenarkan, lalu menambahkan bahwa ketika zombie menyerang titik penyelamatan, Feng memimpin warga sipil melarikan diri lebih dulu. Namun, Feng tidak menyadari bahwa ada beberapa tahanan yang menyusup di antara kerumunan warga. Saat daging stik matang, Su Chen mengatakan bahwa semua itu bukan kesalahan Kapten Bei. Kapten Bei menegaskan bahwa selama ia masih memegang senjata, dia tidak takut menghadapi siapapun. Dengan nada kesal,
Kapten Bei bertanya berapa lama lagi dirinya akan terus diikat dan meminta agar segera dibebaskan. Su Chen akhirnya bersedia melepaskannya, dengan satu syarat, Kapten Bei tidak boleh lagi menjepit lehernya seperti sebelumnya. Sebelum dilepas, Kapten Bei meminta bagian dari stik daging yang dimasak Su Chen. Tali yang membelenggunya pun dilepas. Namun Kapten Bei tetap menggenggam senjatanya dan berkata bahwa ia memiliki urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan, jadi bantuannya untuk Su Chen akan sangat terbatas. Su Chen menyuruhnya pergi dan tidak ikut campur. Tapi dari belakang, Kapten Bei menjelaskan bahwa ia berencana menyusup ke benteng musuh, mencuri barang-barang hasil rampasan, lalu membagikannya kepada orang-orang yang masih terjebak di universitas agar bisa bertahan hidup. Ia menegaskan bahwa kemungkinan besar, ini akan jadi pertemuan terakhir mereka. Mendengar itu, Su Chen bertanya tentang persediaan. Ia meminta Kapten Bei untuk menunggu sebentar, lalu mengambil sesuatu dari ranselnya. Sambil mengangkat senjata, Su Chen berkata bahwa Feng adalah saudaranya. Karena itulah, ia meminta izin untuk ikut turun tangan membantu. Sementara itu, di dalam gedung administrasi, suasana sangat tegang. Beberapa orang tampak tergantung dan terikat di dinding belakang ruangan. Anak buah penjaga berjaga dengan waspada. Seorang pria bertubuh besar duduk santai ditemani dua wanita berpakaian mencolok. Ia bertanya tentang perkembangan situasi. Salah satu anak buahnya melapor bahwa semua orang sudah berkumpul di luar, dan kali ini mereka yakin bisa menjatuhkan para siswa yang masih bertahan di asrama. Pria itu memerintahkan agar siapapun yang tidak mau bekerja sama segera maju. Dan jika ada yang mati dalam prosesnya, biarkan saja. Tiba-tiba, suara keras menggema. Pintu ruangan didobrak dengan paksa. Su Chen berdiri di ambang pintu dan dengan tenang mengatakan bahwa ia telah mengganggu pertemuan mereka. Para anak buah si bos langsung terkejut melihat Su Chen bisa masuk sejauh itu, padahal di luar ada 20 orang yang berjaga. Dengan sikap santai, Su Chen berpura-pura bingung dan bertanya balik bagaimana mungkin dirinya bisa menembus pertahanan mereka. Ia lalu mengangkat tangannya, menirukan gestur seperti sedang memegang pistol, dan berkata bahwa inilah caranya ia bisa masuk. Tatapannya mendadak berubah dingin. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Salah satu anak buah langsung roboh, kepalanya tertembak, dan tubuhnya terhempas ke lantai tanpa nyawa. Kekacauan pun terjadi. Mereka bingung karena Su Chen hanya menunjuk, tapi satu persatu teman mereka mulai tumbang. Bos mereka panik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun Su Chen tetap tenang, masih mengacungkan tangannya ke arah mereka, dan memperingatkan, siapapun yang bergerak, akan mati. Dipenuhi emosi, sang bos menuduh Su Chen sedang mempermainkan mereka. Lalu, dari kejauhan, suara tembakan kembali terdengar. Suara dari alat komunikasi mengonfirmasi, target dieliminasi. Di atas gedung percobaan komprehensif, Kapten Bei tampak sedang membidik dengan senapan. Dari posisi pengintaiannya, dia terus mengawasi Su Chen. Namun, hatinya masih penuh keraguan. Baginya, rencana Su Chen terlalu berisiko. Apalagi Su Chen memilih untuk memancing musuh sendirian. Sebelumnya, Su Chen memang telah meminta Kapten Bei untuk naik ke atap gedung seberang dengan senapan sniper, dan menembak siapapun yang ditunjuk olehnya. Meski awalnya menganggap itu gila, Kapten Bei tetap menyetujui rencana tersebut. Tiba-tiba, saat mengintip melalui teropong, Kapten Bei melihat tirai di jendela ruangan target tertutup rapat. Panik langsung muncul. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam dan apakah Su Chen baik-baik saja. Di dalam ruangan, terdengar suara tawa para anak buah. Bos mereka berkata dengan sombong bahwa Su Chen kini tak bisa berbuat apa-apa. Rupanya, mereka telah menyadari keberadaan sniper di luar dan menutup jalur tembak. Kapten Bei tak membuang waktu. Ia segera turun dari atap, berlari menuruni tangga secepat mungkin. Dalam hati, ia menyuruh Su Chen bertahan dan mengulur waktu sampai ia tiba. Saat bos itu memberi perintah untuk membunuh Su Chen, Kapten Bei semakin marah. Dengan napas terengah dan senjata terangkat, ia menerobos masuk ke dalam ruangan dan mengumumkan kedatangannya untuk membalas dendam. Namun begitu tiba di tempat itu, langkahnya terhenti. Ia terdiam, terpaku oleh pemandangan yang ada di depannya. Semua orang di ruangan sudah mati. Su Chen berdiri di tengah, dan berkata bahwa Kapten Bei datang terlambat. Tidak ada persediaan seperti yang mereka harapkan. Sebelum Kapten Bei sempat tiba, Su Chen telah lebih dulu menyimpan semua barang ke dalam ruang dimensinya. Bos kelompok itu sempat yakin bahwa Su Chen tidak akan berani membunuhnya,
karena orang-orang di belakangnya pasti akan melindunginya. Tapi Su Chen mencekiknya tanpa ragu, dan berkata bahwa semua anak buahnya akan segera menyusul. Saat Kapten Bei tiba, ia masih bingung. Ia bertanya apakah Su Chen benar-benar melakukan ini semua sendirian. Su Chen menjawab bahwa ini adalah hasil dari latihan yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia juga memastikan bahwa tidak ada satupun persediaan yang tersisa di tempat itu. Menurut dugaan Su Chen, para penghuni mungkin sudah kelaparan dan kehabisan tenaga sebelum mereka tiba. Kapten Bei lalu mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada pihak lain yang lebih dulu menyerang tempat ini? Dan jika memang semua persediaan sudah habis, bagaimana nasib para siswa yang masih bertahan? Dalam hati, Su Chen mempertimbangkan untuk berbagi persediaan yang baru saja ia kumpulkan. Tapi keputusan itu akan sangat bergantung pada sikap dan perlakuan mereka. Tanpa berkata banyak, Su Chen melangkah menuju pintu dan mengajak Kapten Bei pergi menuju asrama putri. Kapten Bei sempat kebingungan, tidak mengerti kenapa mereka harus ke sana. Su Chen menjelaskan bahwa menurut informasi yang ia dapatkan, Feng dan para siswa lainnya saat ini sedang berkumpul di asrama putri. Begitu mereka keluar dari ruangan, tampak seorang wanita yang ternyata masih hidup. Sebelumnya, wanita itu berpura-pura mati. Tapi kini, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Sementara itu, di bagian lain gedung administrasi, seorang pria bertopeng besi tampak berbicara kepada anak buahnya. Ia menyebut bahwa salah satu wanita yang mereka incar sempat kabur dan menyebabkan kekacauan. Ia bertanya-tanya, apakah wanita itu masih hidup? Tak lama kemudian, seorang bawahan melapor bahwa sang kapten wanita ternyata selamat. Mereka pun segera menyeret wanita itu ke hadapan si pria bertopeng besi, yang dikenal dengan nama Steel Fang. Steel Fang mendekati wanita itu, Jie, dan menyebutkan bahwa ia telah berpura-pura menjadi tahanan selama berhari-hari. Ia lalu bertanya, apakah Jie sudah menemukan jawaban atas perasaan yang selama ini ia cari? Jie mengaku nyaris mati saat menjalankan perannya, dan memohon agar Steel Fang memberinya sedikit kenyamanan. Mendengar itu, Fang mengangkat cambuknya dan bertanya apakah Jie benar-benar menginginkannya. Tanpa ragu, cambuk itu diayunkan dan menghantam punggung Jie. Anehnya, setelah cambukan itu, ekspresi Jie justru menjadi lebih tenang. Ia mengaku merasa jauh lebih baik. Fang lalu menanyakan siapa yang telah mengambil semua persediaan miliknya. Jie menjawab dengan suara berat, itu diambil oleh iblis. Ketika Fang memintanya menyebut nama, Jie hanya mengatakan satu nama, Su Chen. Di sisi lain, di asrama putri, Kapten Bei tampak terkejut saat mengetahui Feng terluka. Tapi Feng meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja dan senang bisa melihat Kapten Bei kembali. Namun perhatian Feng segera tertuju pada Su Chen. Ia bertanya langsung, apa sebenarnya tujuan Su Chen datang ke tempat itu? Kapten Bei sempat bingung mendengar bahwa Su Chen menyebut Feng sebagai saudaranya. Su Chen menghentikan percakapan dan meminta izin untuk memeriksa luka Feng. Perlahan, Feng membuka perban yang menutupi lukanya. Meski mengaku itu hanya luka gores, ia juga mengakui bahwa kondisinya terus memburuk dari hari ke hari. Menurut Su Chen, luka itu bisa sangat berbahaya. Kuku makhluk pemakan manusia mengandung bakteri dan virus berbahaya. Tanpa pengobatan tepat, luka itu bisa berujung fatal. Feng mengeluh bahwa obat-obatan sangat langka, hampir tidak mungkin ditemukan. Ia merasa tidak akan bisa menerima jika harus mati hanya karena luka seperti ini. Tanpa banyak bicara, Su Chen melemparkan beberapa kotak obat ke arah Feng. Obat-obatan yang cukup untuk menyembuhkannya. Kapten Bei yang menyaksikan hal itu hanya bisa menatap heran. Ia bertanya dari mana Su Chen mendapatkan semua obat itu. Tapi Su Chen hanya menjawab singkat, Feng adalah saudaraku. Sesaat, Su Chen terdiam. Dalam pikirannya, ia teringat akan kehidupan sebelumnya, seorang pria militer yang kekuatannya sebanding dengan bom nuklir. Seorang dewa perang dalam wujud manusia. Jika Feng benar-benar orang itu, maka semua investasi yang ia berikan akan sepadan. Feng lalu mengakui bahwa ia berhutang budi kepada Su Chen. Ia juga sadar bahwa Su Chen datang bukan hanya untuk membawakan obat. Maka ia pun meminta Su Chen untuk menyampaikan apa tujuan sebenarnya. Su Chen menjelaskan bahwa bencana besar akan segera datang. Suhu panas yang ekstrim mempercepat pencairan es di kutub. Permukaan laut akan naik drastis dan seluruh daratan akan segera terendam air. Mereka harus bersiap untuk mengungsi. Namun tiba-tiba, seorang gadis menyela penjelasan Su Chen. Ia menertawakannya, menyebut semua itu omong kosong.
Ia bahkan menuduh Su Chen ingin mengusir mereka dari sekolah agar bisa menguasai semua sumber daya yang ada. Su Chen mengenal gadis itu. Namanya Fan Qing, teman sekelasnya, anak dari keluarga kaya generasi kedua, dan dikenal sebagai petinju wanita di universitas. Ia terkenal suka membedakan perlakuan berdasarkan gender. Begitu melihat tas yang dibawa Su Chen, Qing langsung tertarik dan menanyakan apakah di dalamnya ada makanan. Tanpa menunggu jawaban, ia berusaha merebut tas itu secara kasar. Namun sebelum sempat berhasil, Su Chen menamparkan wajah Qing dengan keras. Tamparan itu begitu kuat hingga satu gigi Qing tercabut. Qing terdiam, terkejut bahwa seseorang berani memperlakukannya seperti itu. Orang-orang yang menyaksikan justru terlihat puas. Mereka mulai bersuara, mengadukan kelakuan Qing selama ini. Mereka mengeluh bahwa Qing sudah terlalu lama menjadi gangguan, bahkan telah memonopoli asrama sendirian. Semua orang merasa muak. Mendengar semua keluhan itu, Su Chen menyimpulkan bahwa Qing memang terkenal, tapi dengan reputasi yang buruk. Qing merasa dipermalukan. Wajahnya memerah karena amarah. Ia segera pergi, mengatakan bahwa ia akan mencari ayahnya dan bersumpah akan membunuh siapapun yang terlibat. Melihat itu, Kapten Bei sempat khawatir dan bertanya apakah membiarkan Qing pergi begitu saja tidak akan menimbulkan masalah. Namun Su Chen menjawab santai, dia hanya pergi mencari ayahnya. Lalu ia balik bertanya, kau mau menghentikannya? Sesampainya di luar, Qing mendengus kesal. Ia menggerutu bahwa semua laki-laki, termasuk Su Chen, tidak lebih dari makhluk rendahan di matanya. Ia merasa hanya pria-pria luar negeri yang pantas disandingkan dengannya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan ocehannya, sebuah tangan tiba-tiba menyekap mulutnya dari belakang. Steel Fang muncul begitu saja, membungkam Qing dengan paksa. Dengan suara dingin, ia menuntut agar Qing memberitahu keberadaan Su Chen. Di waktu yang hampir bersamaan, Su Chen meninggalkan asrama putri. Ia menyerahkan tugas evakuasi kepada Feng dan Kapten Bei. Dalam perjalanannya, Su Chen menatap layar ponselnya, di sana tergambar seekor ular Raja Emas. Menurut perhitungannya, yang paling penting saat ini adalah menunggu saat mutasi ular itu terjadi. Jika waktunya tiba, ia berencana memanennya, dan mungkin memperoleh kemampuan hidrokinesis. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah kendaraan mendekat dengan cepat. Seseorang berteriak dari dalam, memanggil-manggil namanya. Su Chen sempat berpikir, apakah itu suara Qing? Tapi saat ia menatap lebih dekat, matanya melebar. Di atas kendaraan itu, Qing terikat, tak berdaya. Tepat di depannya berdiri Steel Fang yang tertawa puas. Dengan nada penuh kemenangan, Fang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Biro Evolusi Federal. Ia lalu menatap Su Chen dan bertanya, jadi, kamu Su Chen? Mengecewakan. Aku mengira kamu makhluk luar biasa, tapi nyatanya hanya manusia biasa yang berani mencuri persediaan kami. Pernyataan itu membuat Su Chen curiga. Ia bertanya, apakah benar pria di depannya berasal dari Biro Evolusi Federal? Fang mengangguk yakin. Sambil menepuk-nepuk kendaraan, ia berkata, bahkan aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuk menyambut pertemuan kita. Perlahan, pintu kontainer kendaraan itu terbuka. Di dalamnya, barisan zombie terkurung dan siap dilepaskan. Steel Fang tersenyum menyeringai. Sudah siap mati? Di sisi lain, Kapten Bei mendengar keributan dari arah Su Chen pergi. Ia langsung bersiap memeriksa keadaan. Tapi saat ia menyuruh Feng tetap berjaga, Feng menolak. Ia memilih untuk ikut, tak ingin membiarkan Kapten Bei menghadapi bahaya sendirian. Sementara itu, Su Chen kini berdiri di hadapan Steel Fang, yang tampak begitu percaya diri. Barisan zombie di belakangnya seperti pasukan neraka, siap dilepas kapan saja. Fang mengetahui bahwa Qing adalah teman sekelas Su Chen. Dengan nada menghina, ia menawarkan satu syarat. Berlutut dan memohon, maka, aku akan membebaskannya. Qing yang mendengar itu malah ikut menekan. Ayo, itu ide bagus. Cepat berlutut. Namun Su Chen hanya memandang mereka dengan tenang. Baginya, ada hal yang jauh lebih penting saat ini. Qing bingung. Apa maksudmu? Bukankah kau akan menyelamatkanku? Saat Su Chen tak menjawab, wajah Qing berubah merah karena marah. Kau mengingkari janjimu. Mana harga dirimu sebagai pria? Su Chen menarik napas, lalu menjawab datar. Aku memang pria, tapi aku tidak merasa pantas menyelamatkanmu. Seketika suasana menjadi dingin. Lalu ia menambahkan, tapi jika kau mau, aku bisa bantu menghubungi pria asing yang kau kagumi. Siapa tahu,
mereka bersedia menyelamatkanmu. King terdiam sejenak, kemudian ia meledak dalam amarah. Ia sadar bahwa Su Chen menyinggung ucapan sinisnya di masa lalu, saat ia meremehkan pria-pria lokal. Baginya itu hanya penghinaan kecil. Tapi bagi Su Chen, itu cukup untuk membuatnya mengambil keputusan besar. Meskipun dikepung zombie, King tetap keras kepala. Ia dengan lantang menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meminta maaf, apalagi memohon pertolongan pada Su Chen. Dengan nada penuh kebencian, King mengutuk Su Chen sebagai sosok menyedihkan, dan mengaku tak butuh bantuannya. Su Chen hanya memandang datar, lalu berkata, "Pastikan kau mengingat semua yang baru saja kau ucapkan." King menunduk, dan tanpa ia sadari, zombie-zombie telah berdiri tepat di bawahnya, siap menerkam. Dalam sekejap, gerombolan itu menyerbu, saling berebut daging segar. King menjerit histeris. Ia berteriak memanggil Su Chen, memohon, mengakui semua kesalahannya. Tapi Su Chen tetap berdiri, tak bergeming. Steel Fang tertawa puas. "Jadi, kau memang bukan tipe penolong, ya?" Baginya, Su Chen hanyalah pria egois yang menunggu waktu untuk menyusul kematian King. Fang lalu mengoleskan semacam bedak ke wajahnya, produk teknologi dari Biro Evolusi Federal. Ia mengklaim, bedak itu akan membuat zombie tunduk sepenuhnya pada dirinya. Namun Su Chen hanya mencibir. "Yang kau lakukan, hanya membuat dirimu terlihat seperti salah satu dari mereka." Ekspresi Fang berubah. Ketakutan muncul di matanya. "Apa, bedak ini?" Su Chen menatap dingin. "Itu, abu tulang." Fang panik, berusaha mengelap wajahnya dan meludah sejadi-jadinya. Tapi sudah terlambat. Dengan amarah meledak, Fang memerintahkan para zombie menyerang Su Chen. Gerombolan itu melesat. Namun, Su Chen menyilangkan kedua tangannya, dua pedang bercahaya terbentuk. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak cepat menembus kerumunan. Setiap tebasan membelah zombie tanpa ampun. Dalam hitungan detik, semua selesai. Pedangnya memudar. Su Chen mendarat dengan tenang. Fang menggertakkan gigi. Namun saat ia menoleh, Su Chen sudah berdiri tepat di belakangnya. Dari kejauhan, Feng dan Kapten Bei menyaksikan dengan cemas. Kapten Bei menggenggam senjatanya, menyadari bahwa Su Chen berada di tengah kerumunan zombie dan entah bagaimana, masih berdiri. Fang tak habis pikir. Ia memerintahkan serangan lanjutan. Tapi Su Chen hanya menepuk debu di bahunya dan berkata, "Tak perlu berteriak, semua zombimu sudah mati." Fang membelalakan mata. Tidak mungkin. Tiba-tiba, ruang dimensi milik Su Chen terbuka. Dalam sekejap, ia kembali muncul di belakang Fang. Dengan suara tenang tapi tajam, ia bertanya, "Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" Fang diam, tak menjawab. Su Chen mencengkeram masker besi di wajahnya. "Kalau begitu, tak ada alasan bagiku untuk membiarkan anjing peliharaan tetap hidup." Fang akhirnya memohon. Tapi sudah terlambat. Su Chen menarik kepala Fang dengan kekuatan dahsyat, lehernya terputus, tulang belakang ikut tercabut. Ia mengangkat kepala itu tinggi ke udara. Kapten Bei terdiam kaku. Ia tak habis pikir, bagaimana semua itu bisa terjadi begitu cepat, seperti kejadian sebelumnya. "Su Chen, kau bukan hasil dari pelatihan biasa," bisiknya dalam hati. Sementara Su Chen menatap kepala Fang dan bergumam, "Hanya kentang goreng kecil. Bahkan untuk lawan sekelas ini pun, aku masih menahan diri." Dalam benaknya, ia berharap suatu hari akan menemukan asisten sejati yang bisa membantu misinya. Sementara itu, di sebuah hotel di Kota Hijau, suasana kamar terasa sunyi. Di atas tempat tidur, Duan terbaring gelisah. Dalam tidurnya, ia mengigau, menyebut nama Su Chen. "Jangan tinggalkan aku." Ia terbangun dengan nafas memburu, menyadari semuanya hanya mimpi. Namun mimpi itu terus menghantuinya. Perkataan Su Chen terngiang di kepalanya. "Jika kau tidak berguna, maka kau tidak layak berada di sisiku." Duan menggenggam spray, matanya penuh tekad. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia ingin menjadi tangan kanan Su Chen. Duan meraih pistol di laci, menggenggamnya erat. Ia bangkit, melangkah ke pintu, dan membukanya perlahan, siap menghadapi apapun. Namun, tak ada siapapun di luar. Sunyi. Saat Duan masih diliputi kebingungan, sesuatu muncul di belakangnya. Napasnya tercekat. Ia merasakan keberadaan zombie, tapi tidak tahu kapan makhluk itu muncul. Bahaya sudah begitu dekat.